Video kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran live streaming yang ada di TikTok seperti ini ya. Sebetulnya informasi ini berlaku untuk semua orang yang suka live streaming di TikTok ya. Tapi karena minggu kemarin hari Kamis saya sudah sempat janji kepada Mas Suko ini ya, khususnya untuk Mas Suko. Saya sempat berjanji hari Senin hari ini ya akan live streaming untuk tutorial cara bermain Mobile Legends menggunakan keyboard di handphone ya. Tapi dikarenakan Sabtu kemarin saya live streaming dan kena pelanggaran, jadi akun saya hari ini tidak bisa live streaming. Saya minta maaf untuk Mas Suko, tidak bisa memenuhi janjinya. Tapi akan saya jelaskan mengenai kenapa akun saya bisa kena pelanggaran live streaming. Dan saya berharap informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang bermain live streaming di TikTok ya. Kronologinya seperti ini. Jadi TikTok ini kan memiliki fitur live streaming game selular. Ketika kita bermain game di handphone itu bisa langsung live streaming ya. Kurangannya memang tidak dapat menunjukkan lingkungan di sekitar, intinya begitulah. Karena yang muncul di live streaming itu kan layar handphone. Nah, saat saya akan live streaming, waktu itu kan saya bermain PUBG ya. Yang biasa main PUBG nih, sebelum landing, mereka itu kan suka berkata itulah ya, saling meledek ya, begitulah antara daerah ya, kata-kata wow. Ini saya sensor lah ya, supaya saya nggak kena pelanggaran juga. Jadi saat live streaming itu, live streaming saya langsung merah, langsung stop dan langsung kena pelanggarannya seperti ini alasan. Alasan pelaku dan ujaran kebencian. TikTok digunakan oleh masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Perbedaan semestinya membuat kita saling menghargai, bukan menyebabkan kita terpecah belah. Kami melarang perilaku kebencian, ujar kebencian, atau promosi ideologi kebencian, termasuk konten yang menyerang individu atau grup karena atribut yang dilindungi. Dan saya yakin semua masyarakat yang ada di TikTok itu setuju dengan kebijakan ini. Pada saat itu saya langsung mengajukan banding, tapi kelemahan dari pengajukan banding ini memang tidak ada video penjelasan atau screenshot seperti ajukan banding yang lainnya. Hasil banding saya itu langsung ditolak seperti ini ya. Tapi saya nggak mau nyerah. Saya berusaha terus feedback kepada TikTok ya. Saya berharap memiliki cara yang lebih untuk menyampaikan pendapat saya. Itu saya lakukan. Jadi point of view-nya adalah saya ingin menyampaikan kepada TikTok. Nah, ketika klip pelanggan atau video di saat live streaming seperti ini, yang landing page itu, yang teriak-teriak segala macam itu bukan saya gitu. Saya tuh sebetulnya di saat seperti ini tuh saya diam saja, saya nggak ngapa-ngapain. Kelemahan saya atau kesalahan saya adalah tidak memute suara dari pemain PUBG lain. Nah, jeleknya pemain PUBG memang nih semua kita akuin ya. Nih siapa nih yang suka main PUBG ketika sebelum landing itu ngeledek lah, saling ledek. Wow. Ini saya nggak sebutin ya. Wow, ini saling ledek nih. Hati-hati nih teman-teman PUBG ya. Jadi pembelaan saya tuh bukan saya yang teriak-teriak di sini. Itu orang lain yang main PUBG yang lain. Saya nggak tahu, saya nggak kenal siapapun itu. Nah, tapi memang kesalahan saya nggak saya mute gitu. Saya akui saya salah, tapi bukan saya yang menyebarkan itu, bukan saya yang teriak-teriak, saling meledek lah intinya gitu. Dan jujur saya juga baru tahu kalau hal seperti itu tuh ternyata akan melanggar pedoman komunitas. Dan sangat disayangkan sistem pada TikTok ini ketika kita mengajukan banding, kita tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara jelas, secara gamblang. Analoginya tuh seperti ini, saya sedang membawa motor di jalur kiri. Ketika surat sudah lengkap, alat pelindung diri dari helm segala macam sudah lengkap, ternyata dari depan saya itu ada yang nyalip kanan. Misalkan amit-amit saya ketabrak, jebret. Nah, seperti itulah analoginya. Saya berusaha untuk benar, tapi ternyata saya ditabrak seperti itu. Itu yang ingin saya jelaskan kepada TikTok. Ya, saya juga berharap dengan VT ini mudah-mudahan TikTok dapat mencabut peringatan pertamanya kepada akun saya juga. Nah, buat teman-teman yang suka live streaming di TikTok, hati-hati ya, jangan sampai kalian mengalami hal yang sama seperti saya.
Atau mungkin teman-teman ada yang mengalami hal yang sama dengan saya, lalu bisa menghubungi pihak TikToknya dan bisa menyelesaikan masalahnya. Silahkan komen di sini ya. Kali lagi minta maaf buat Mas Suko, saya tidak bisa live streaming. Dan buat yang lihat video ini sampai akhir, terima kasih. Silahkan komen, yuk kita berbagi informasi yang lain untuk semua warga yang ada di TikTok. Semoga bermanfaat.